Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to FA channel. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan sosial masyarakat desa dan kota. Sebelum kita lanjut pembahasannya, terlebih dahulu pada sahabat-sahabat jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut pada pembahasan kali ini menyangkut perbandingan sosial masyarakat desa dan kota. Perbandingan masyarakat kota dan desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintah. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil yang di dalamnya terdapat rumah tangga yang besar yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Berdasarkan perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai a group of houses or shops in a country area smaller than a town. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Oleh karena itu, ciri utama yang terletak atau terlekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal atau menetap dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain, desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Dari sumber ini, itu Jamaluddin AN 2015, Sosiologi Pedesaan. Lahirnya sebuah perkotaan serta perkembangan pemukiman dalam bentuk kota karena harus mengikuti gerak hewan buruan pada masa Neolitikum atau proses pembentukan kota tidak lepas dari segala aktivitas manusia. Banyak kota di dunia berawal dari desa dalam perjalanan waktu karena keadaan topografis dan lokasinya. Desa berkembang menjadi kota, pemekaran kota, terbentuknya kota juga bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antar penduduk desa dengan penduduk di sekitar desa itu, baik untuk transaksi keperluan hidup, tempat pengumpulan barang, atau tukar-menukar barang. Lama kelamaan ada yang bermukim di sekitar tempat itu, dan kemudian pemukiman itu menjadi semakin besar. Berdatangan pula penduduk dari daerah sekitar ke tempat itu serta daerah lainnya, kemudian membentuk sebuah kota atau bahkan menjadi kota besar. Perkotaan pada awalnya adalah pusat pelayanan, bukan pemukiman. Sejauh mana kota menjadi pusat pelayanan yang bergantung pada pedesaan. Dengan memanfaatkan jasa-jasa kota, dilihat dari segi fisik, kota didefinisikan sebagai suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif padat dan mempunyai sarana-sarana serta fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan penduduknya. Dari sumber ini, yaitu atas nama Jamaluddin AN 2015, Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Kita ketahui bahwa tidak butuh tenaga ekstra untuk bisa membedakan bagaimana karakteristik masyarakat desa dan kota. Adapun karakteristik masyarakat desa yaitu pola hidup masyarakat yang sangat erat dengan alam. Segala sesuatu kegiatan harus kembali pada alam, back to nature. Sedangkan masyarakat kota kepadatan dalam lingkungan hidup, maka timbul persaingan dalam kehidupan, heterogenitas sosial. Perbedaan masyarakat desa dan kota sebenarnya tidak bisa ditetapkan
dan dipastikan, karena yang pada dasarnya perubahan serta perbedaan itu bisa berubah ataupun bertahap. Tidak ada ukuran pasti dalam membedakan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kita sebagai makhluk sosial akan sedikit kesulitan dalam memberikan dinding pembatas yang dimaksudkan untuk pedesaan dan perkotaan. Pada dasarnya pedesaan dan perkotaan saling berhubungan, saling membutuhkan antara masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa membutuhkan masyarakat kota dalam segi perjasaan, infrastruktur, teknologi, dan banyak lagi. Begitupun masyarakat perkotaan yang membutuhkan masyarakat desa untuk bisa memproduksi hasil pedesaan kepada masyarakat perkotaan. Sebagai makhluk sosial, pastinya memahami kehidupan masyarakat desa dan perkotaan sangat berbeda secara signifikan. Adapun perbedaan yang paling disadari adalah keadaan lingkungan masyarakat pedesaan dan perkotaan yang bisa mengatur mobilitas kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa ataupun kota. Untuk memahami masyarakat desa dan kota itu tidak perlu memahami secara menyeluruh dan benar, tetapi yang harus ditekankan adalah bahwa masyarakat pedesaan dan perkotaan memiliki ciri-ciri yang membuat masyarakat itu menjadi khas. Ciri-ciri yang menjadi patokan adalah adanya sejumlah orang-orang atau masyarakat solidaritas, norma-norma serta kebudayaan. Masyarakat pedesaan maupun perkotaan masing-masing dapat diperlakukan sebagai hubungan sistem yang kekal dan penting. Karena pada dasarnya masyarakat pedesaan dan perkotaan saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Jadi itulah tadi pembahasan menyangkut perbandingan kehidupan sosial masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.